Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Abdul Yusuf SCMM selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ade Hendriawan, Bima Mulia Firmansyah, Cikal Septian, Gufron Suhendra, dan Muhammad Haikal Asodik. Nah, di kesempatan kali ini kami mau sharing nih tentang professional email writing. Kita bakal ngobrol mulai dari apa sih professional email, bedanya apa sih sama email biasa, sampai gimana sih sebenarnya makna kata profesional kalau dikaitkan sama email. Nah, tapi sebelum masuk ke materi utama, coba kita pikir dulu deh sebentar. Pernah nggak sih waktu nulis email kita mikirnya gampang aja, tinggal ketik pesan, kasih sedikit salam, lalu kirim. Padahal kalau udah masuk dunia profesional, nulis email tuh nggak sesederhana itu loh. Banyak orang yang masih bingung gimana sih cara bikin email yang rapi, sopan, dan jelas. Nah, kesalahan yang sering muncul itu misalnya pakai bahasa sehari-hari yang kelihatannya terlalu santai, kebanyakan singkatan, atau strukturnya berantakan. Akhirnya, isi pesannya itu malah nggak nyampe atau bisa bikin salah paham. Di dunia kerja, hal ini tuh lebih kelihatan lagi. Contohnya, ada pelamar kerja yang sebenarnya punya kemampuan bagus, tapi karena cara nulis email lamarannya kurang pas, jadinya kesannya itu nggak profesional. Ada yang lupa kasih salam pembuka, ada yang nggak jelas maksudnya apa, bahkan ada juga kelupaan melampirkan berkas pentingnya. Nah, masalah kayak gini tuh bisa bikin peluang mereka berkurang, padahal dari sisi kemampuannya mereka udah oke. Dari situ tuh kita bisa lihat, ternyata kemampuan bikin email profesional itu sangat penting banget. Nggak cuma buat nyampein pesan, tapi juga buat nunjukin citra diri kita karena di mata penerima. Email yang kita kirim itu bisa jadi gambaran apakah kita orang yang serius, rapi, dan bisa dipercaya atau enggak. Nah, makanya solusinya itu ya kita harus mulai biasain diri nulis email dengan lebih terstruktur. Mulai dari bikin subjek yang jelas, kasih salam pembuka, tulis isinya dengan rapi, lalu ditutup dengan baik plus tanda tangan. Selain itu, pemilihan bahasa juga harus sesuai. Kalau untuk hal resmi, tentu kita pakai bahasa yang sopan dan jelas. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utama dulu ya. Apa sih sebenarnya email profesional itu? Secara sederhana, email itu kan sebenarnya kayak surat, cuma bedanya dikirim lewat internet. Nah, bedanya dengan surat biasa, email sekarang itu nggak cuma dipakai buat ngobrol santai, tapi juga buat hal-hal formal. Misalnya komunikasi kerja, urusan akademik, atau keperluan bisnis. Nah, dari sinilah muncul istilah professional email writing, yaitu kemampuan nulis email untuk tujuan resmi. Jadi, email tuh bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga cermin profesionalisme kita. Kalau dibandingin, email biasa itu biasanya dipakai buat komunikasi sehari-hari sama teman ataupun keluarga yang gayanya bebas, bisa pakai singkatan, emoticon, atau bahasa gaul. Struktur pesannya pun nggak harus rapi, yang penting maksudnya nyampe. Bahkan alamat emailnya kadang masih pakai nama panggilan. Sedangkan email profesional itu beda, bahasanya yang jelas, sopan, teratur, dan bebas dari selang. Struktur penulisnya pun lebih rapi, ada salam pembuka, isi yang runut, penutup, dan biasanya diakhiri dengan tanda tangan lengkap dengan identitas. Bahkan alamat emailnya pun biasanya lebih formal, misalnya pakai nama asli atau domain institusi. Intinya, email profesional itu bikin kesan kalau kita kredibel dan bisa dipercaya. Nah, kalau ngomongin kata profesional, sebenarnya bukan cuma soal bahasanya aja, tapi juga soal sikap kita sebagai penulis email. Jadi, email profesional itu nunjukin kalau kita itu bertanggung jawab, punya integritas, dan menghargai penerima pesan. Jadi, setiap kali kita nulis email itu bukan cuma mewakili diri kita pribadi, tapi juga organisasi atau institusi yang kita bawa. Dari semua pembahasan tadi, bisa kita tarik nih kesimpulannya kalau professional email writing itu sangat penting banget. Nggak cuma sekadar soal teknis nulis pesan saja, tapi juga jadi bagian dari soft skill yang mendukung kesuksesan kita, baik di dunia kerja maupun di dunia akademik.
Dengan ngerti bedanya email biasa sama email profesional, lalu belajar menerapkan prinsip profesionalismenya, kita bisa bikin komunikasi itu lewat email jadi lebih efektif, sopan, dan punya nilai lebih di mata penerima.